orang Kristen imannya sama seperti itu ya, Yahudi ya, atau gimana? Iya. Oke. Ketika Yahudi itu ibadahnya hari Minggu juga, Kak. Yahudi itu banyak ibadahnya. Kurban itu berkali-kali dalam 1 tahun. Sembahyang itu juga 7 kali dalam 1 hari atau 3 kali 1 hari. Orang Kristen itu sama ibadahnya dengan orang Yahudi. Makanya kenapa orang Kristen kurbannya itu dalam bentuk sakramen Ekaristi. Juga orang Kristen itu sembahyang 7 waktu. Pukul 12 siang, 3 sore, jam 6 maghrib, jam 8 malam, jam 12 tengah malam, jam 6 pagi, dan jam 9 pagi. Kami menyebutnya selota. Itu, Pak. Berarti berbeda antara Yahudi dan Kristen itu sendiri. Itu Kristen. Yang saya sebutkan itu Kristen. Dan sembahyang itu berdasarkan sebentar. Jam-jam itu, ya. Kenapa kami itu harus sembahyang jam 3? Itu karena Yesus itu mati jam 3. Jam 6 karena Yesus itu diturunkan dari kayu salib dan menyebabkan penguburan. Enggak, saya bukan. Lalu jam 8 kami mengenang Yesus itu. Kalian itu sholat Isya ya? Kami mengenang Yesus itu tertidur di dalam kuburan. Saya mau jam 12 siang Yesus itu di kayu salib. Jam 6 pagi-pagi sekali Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jam 9 pagi kalian sholat duha ya. Itu adalah hari di mana turunnya Roh Kudus. Lalu sembahyang tahajud kalian, itu sudah orang Kristen lakukan sebagai mengingat perkataan Yesus bahwa kami harus berjaga-jaga di tengah malam. Sebab hari kematian itu seperti pencuri di tengah malam. Jadi sembahyang kami, ibadah kami itu menurut pola Nabi Daud dan pola Nabi Daniel. Itu orang Kristen lakukan. Tapi kalau di Islam itu orang Kristen itu diibaratkan kayak itu, Kak. Kalau hal kebaikannya itu kareh, berarti kayak debu yang tertiup angin. Di dalam Islam tidak ada Kristen, Nasrani. Silakan buka Quran Anda. Ya. Allah Anda sedang berdebat dengan sekte Nasrani dan Yahudi, bukan Kristen. Tapi kenapa Kristen itu muncul, Kak? Kristen itu ada karena adanya Yesus. Oh, kalau tidak ada Kristus Yesus yang mati dan bangkit, tidak ada Kristen. Kalau Yesus itu tidak bangkit dari mati, tidak ada Kristen. Makanya ketika ada yang mengatakan Yesus itu diserupakan, bagaimana Kristen ada? Mustahil Kristen itu ada kalau Yesus itu tidak mati dan bangkit. Bukankah asal mulanya Kristen itu dari Roma ya, Kak? Bukan, di mana dalilnya? Karena orang Kristen itu bukan di Roma disebutnya. Anda pun salah paham untuk ini. Orang Kristen yaitu murid-muridnya Yesus di Antioquia pertama sekali diolok-olok sebagai Kristen. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus Yesus yang mati dan bangkit itu. Sebelumnya orang Kristen itu disebutnya apa? Pengikut jalan Tuhan. Iya, jadi kalau tidak ada pengikut jalan Tuhan atau Kristus, mungkin nggak? Yesusnya nggak ada diserupakan. Itu adalah kegagalan logika. Itu banyak sekali yang bilang murtad. Siapa yang murtad? Nggak ada yang murtad. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ini banyak sih sebenarnya. Cuman gini, dulu kan saya nggak paham ya tentang Kristen itu apa gitu kan. Tapi setelah lihat-lihat, saya jadi tahu, oh gitu. Tapi kalau menurut saya, tentu Bapak tidak akan tahu Kristen karena Allah pun tidak menarasikan Kristen di dalam kitab Anda. Allah sendiri tidak mengenal Kristen. Berarti kan seperti penumpang gelap, Kak, kalau gitu. Anda mengatakan kami penumpang gelap sementara kami duluan ada dibanding Anda. Atau sebenarnya Anda yang penumpang gelap?
Anda nebeng kata Injil, nebeng Kristen Taurat. nggak pernah Sebentar. disebut. Jadi penumpang gelap itu adalah yang belakangan datang, bukan yang pertama datang. Namanya penumpang gelap. Ya kan? Secara logika seperti itu. Siapa sebenarnya Enggak, penumpang maksudnya gelap gini, itu? penumpang gelap itu bukan masalah yang pertama atau yang terakhir. Loh, mungkin nggak penumpang gelap datang di awal? Ya mungkin saja, karena itu namanya sudah Mungkin nggak disebut. Pak? Saya tanya Pak, mungkin nggak Pak? Uang palsu datang duluan dari uang asli? Mungkin Bukan nggak? masalah uang palsu dan uang aslinya. Saya tanya itu aja. Kalau Anda memang berlogika, mungkin tidak. Uang palsu itu duluan beredar dibanding uang asli. Secara logika, itu aja sih Pak. Yang saya mau tanya. Menurut Anda? Ada lagi yang mau ditanya Pak? Banyak sekali yang minta. Silakan keluarkan Enggak. pertanyaan. Ini banyak, saya bacanya lucu saya. Banyak sekali yang mengajak dan Anda mau ke bawah, saya turunkan ke bawah. Tinggal grounding Anda ke bawah, itu gampang. Karena yang di bawah lebih lucu dari saya. Gimana? Mau saya grounding ke bawah? Boleh, kalau yang di bawah lebih lucu dari saya. Atau Anda mau sekadar bertanya lagi kepada saya? iya, sebenarnya banyak pertanyaan. Silakan, Banyak kali pertanyaan. silakan. Cuman saya itu Oke, kalau Anda sedang bingung, saya grounding Anda ke bawah. Silakan bersama-sama dengan kelucuan yang di bawah ya. Ayo kerumuni Bapak tadi yang mengatakan kalian lucu. Arta, ambulan sepertinya harus ada di bawah standby. Itu Kak Borpa sudah siap itu. Iya, loh. Loh. Kalau banyak, tinggal nanya aja terus. Bombardir saya dengan pertanyaan Anda. Satu pertanyaan saya jadi PR ya, sepanjang 1 jam 25 menit ya. Oke. Loh. Ada lagi mungkin yang mau seperti Pak Zainal? Capek saya soft spoken. Arta aja kayaknya gemes ya kan. Borpas tadi typingannya gini Kak. Ih gemes sekali aku. Lotak dia udah aku bilang. Lotak dia. Lotak. Gigit dia Borpas. Gigit. Jilat dia Borpas. Jilat. Sampai nggak bisa aku naik tahu. Gara-gara penuh kali yang ngirim permintaan. Pakai ada acara nge-lag pula lah tadi tuh. Astaga Tuhan. Ini ada Bunda Aril, Rihul Ani, Mbak-mbak hijaban ini semuanya. Ada nggak Borpas? Ada Kak? Tapi berputar. Aku bingung sendiri. Tuhan. Bro Aldi. Nih aku batalin dulu ya. Ini banyak sekali soalnya. Sampai nggak bisa. Loh. Ya, tertekan. Tertekan semua. Halo Bro Aldi. Ini makasih ya yang udah ngirim pijit-pijit di punggungku ya. Kok tahu kalau aku lagi pegel? Ada pula tadi kucing-kucing mijitin aku Bro Arta. Aku pun bingung. Aku bingung sendiri. Silakan Bro Aldi. Halo.
Cubit-cubitnya lagi pipiku. Ada nggak sih gift yang tolong mendinginkan pantat gitu? Panas sekali pantatku. Erta. Astaga. Oke. Siapa lagi yang mau kutanyakan ini ya? Banyak kali. Kan dulu mereka borpas, Arta. Di mana, Kak? Itu naik kan lah orang itu. Banyak kali nih lah. Pening aku nengoknya. Oke. Ini ada yang nanya. Halo, ada nggak sih? Ada 3 orang nih. Ada boru Batak lagi mau naik. Ini bener nggak sih kalian ini mau ngirim permintaan? Ini banyak kali loh yang ngirim permintaan. Halo. Ini si Ferdi. Ferdi kirim permintaan lagi, Ferdi. Ini terlalu rame nih, Ferdi. Tadi kamu banyak typing ya. Kirim permintaan lagi, Ferdi. Nih saya keluarkan dulu nih, close semuanya. Nih Bani typing ini si Ferdi nih. Tapi dia nggak berani naik. Oke lah. Pengecut si Ferdi. Ferdi kirim permintaan lagi, Fer. Saya naikin ini. Mentalnya tipis kertas. Iya, kayaknya pun tulang lunak dia itu. Curiga aku. Barbada itu. Yakin aku. Ya kan? Kayak bebek juga itu. Jangan bilang-bilang. Nanti kedengaran kita. Iya, makanya itu, Kak. Itulah. Aku pun gak tahu lah itu. Tapi kayaknya lemes memang mulutnya. Lemes kali dari tadi typingannya itu. Tengoklah. Katanya si Suma mau naik. Mana sih cuma? Gak ada yang dengarkan kita ngomong kan? Gak ada, aman. Bagus itu aman. Suruh dulu si Perti itu naik. Naik ke olem bilang. Aduh Tuhan. Oke. Ada suka pipi di sini. Oke lah. Kasih. Salah orang, kamu salah orang. Panas sekali pantatku. Pengen kali aku rebahan lah. Tapi nggak bisa. Halo Bu suka pipi. Halo, Loh, anjir kaget. Kok laki Om? Astaga Tuhan. iya kakak. Kok bisa mukamu? Ini akun istrinya ya Om ya? Iya kakak. Iya Om, ada yang mau ditanya Om? Silakan Om. Aku Kristen kakak. Iya Om. Oke, silakan ya teman-teman ya. Pak Zainal ini mau naik lagi ya, diskusi lagi boleh Pak Zainal. Tapi tolong pertanyaannya tuh yang lebih menohok ya Pak Zainal ya. Jangan kayak tadi gitu loh. Oke, Pak Zainal. Jaina lagi sibuk sama janda. Jangan gitu Pak, nggak boleh gitu ya. Bapak saya grounding dulu ya, cari dulu janda-janda di luar ya. Oke. Siap-siap, guys. Mana jandanya. Udah di bawah, Bapak mau ke bawah? Enggak. Itu tadi kan yang di bawah. Yang... Apa yang mau ditanya Pak? Banyak yang mau ditanya. Dari tadinya kau bilang banyak-banyak. Ya, silakan. Mau bertanya. Ya. Kok tidur? Ngantuk sih, udah ngantuk.
Silakan Pak, mau bertanya apa? Oke, oke. Tanya yang berbobot. Tanya yang berbobot itu tanya apa ya? Oh ya. Atau Anda kalau lagi dalam kebingungan bertanya, bagaimana kalau saya bertanya kepada Anda? Oke, oke, siap, siap. Anda siap ditanyai? Ya, boleh, boleh. Oke. Tapi kalau nggak bisa jawab, Bisa jadi nanti PR, boleh. ya boleh. Soalnya saya jujur aja belum mempelajari yang di Bible itu belum pernah. Oh, bukanlah, Anda kan beriman kepada Quran. Jangan pelajari Bible. Ya kan kalau jadi apologet kan harus belajar Bible juga kan. Anda Islam kan? Islam? Oke, di Islam disuruh berapologetika? Enggak Iya. disuruh. Oke. Pak, kira-kira ada dalil nggak yang mengatakan bahwa Muhammad itu masuk surga? Itu ada. Oke, boleh. Ada. Silakan. Itu ada gini. Oke. Kalau di Islam itu bukan hanya di Quran, tapi ada di kitab para ulama. Itu ada penjelasannya di situ. Saya butuhnya hanya di Quran, ada. Sesuai pertanyaan saya aja gitu. Kalau di Quran ada yang menyatakan Muhammad masuk surga, boleh ditunjukkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Ada, dibuka aja di itu Kak, di surat Al-Waqiah Kak. Saya nggak hafal Kak. Buka aja itu surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ayat Semuanya itu. ada berapa? Baca aja, ayat? baca aja semuanya, baca aja. Gimana bisa membacanya? Kebanyakan, Pak. Ya, satu ayat aja yang menyatakan dia itu berada di surga. Kita tidak perlu mencari tahu alurnya atau apa, tapi satu ayat yang mengatakan Muhammad di surga. Satu pertanyaan udah kena mental kan Bang. Enggak, bukan kena. Fokus saja di saya, Pak. Enggak, ini Kira-kira bukan ada? bukan masalah kena mental, bukan. Iya. Fokus saja Pak di dalam menjawab. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya. Saya ini sih ya. Saya kayak itu. Ya ketika Anda modal cuman imani saja ya. Kalau saya nggak terlalu itu nggak terlalu hafal Al-Quran Kak. Oke, modal imani saja itu seperti apa, Pak? Bukan. Tapi ada intinya ada keterangannya gitu Kak. Bahwa Nabi Muhammad itu masuk surga ada keterangannya. Dalilnya? Cuman ayat-ayatnya saya nggak hafal gitu Kak. Oke, kalau Muhammad memang sudah naik ke surga, siapa yang menyaksikan dia naik ke surga? Atau terangkat ke langit lah, minimal sampai di situ. Itu gitu nih Kak. Oh. Itu sudah meninggal Nabi Muhammad, tetapi apa ya? Maksudnya masuk surganya itu nanti. Berarti belum, Pak. Ya tapi kan di situ ada. Saya tanya, kan pertanyaan saya seperti ini. Apakah Muhammad sudah masuk ke surga? Belum, nanti masuk surganya. Oke, saya juga nanti mau beli Lamborghini, Pak. Tapi nggak tahu entah kapan. Atau saya hanya berbohong karena nggak tahu. Seperti itu. Oke, Bapak ada yang mau ditanyakan kepada saya lagi? Tetapi pernyataan itu sudah pasti terjadi Kak. Sudah? Pasti terjadi. Sudah atau pasti terjadi? Pasti terjadi. Pastinya tanggal berapa? Kalau masalah tanggal sih nggak tahu. Tapi itu pasti akan terjadi Kak. Saya juga pasti beli Lamborghini Pak. Kapan? Nggak tahu. Bahkan sampai saya jadi fosil nggak tahu kapan. Saya juga seperti itu. Pasti saya beli Lamborghini. Tenang aja Bapak.
Jadi sesuatu yang pasti itu harus terbukti dulu. Kalau tidak terbukti itu namanya bukan kepastian. Karena setiap orang itu Karena banyak gini Kak, penilaian. setiap nabi dan rasul itu pasti masuk surga Kak. Setiap nabi dan rasul Pasti. pasti masuk surga. Oke. Ya. Apakah kepastian itu bisa dibuktikan? Pembuktiannya nanti Kak. Bapak tahu nggak sih, saya juga nabi, Pak. Mau saya buktikan? Coba buktikan. Nanti, Pak. Iya, karena segampang itu, Pak. Saya bisa mengatakan apapun. Tapi Nanti. enggak, sifat-sifat nabi kan ada namanya jujur. Oke. Saya juga jujur, Pak. Saya juga jujur. Tapi Enggak. dipastikan saya tidak pernah berwajah masam kepada orang buta. Seperti yang di Abasa ayat 1 sampai 2. Ya. Bahkan juga saya tidak pernah membun-bun. Nabi Anda pernah? Saya tanya. Nabi Anda pernah nggak sih membun-bun satu orang aja minimal? Bun apa? Bunuh. Oh, bunuh. Jangan di framing gitu dong. Saya nanya, bukan di framing. Oh, saya nanya. Turun, Pak. Merusuhin aja kok. Saya kan bertanya. Tenang Pak, tenang. Saya nggak akan murtad. Diberi Enggak perlu. Anda nggak perlu murtad, Pak. diberi 1 miliar pun saya nggak akan. Nggak ada juga yang mau ngasih Bapak 1 miliar. Nggak ada. Nggak ada yang tertarik dengan Anda. Enggak, soalnya ada. Oke, itu lanjut aja tadi, Pak. Dulu Pertanyaan pernah saya. ada yang nawarin saya soalnya. Iya, karena nggak mau. Mas, iya. Coba Pak, itu kira-kira gimana Pak? Nabi Anda pernah nggak membun-bun satu orang? Nggak Atau pernah. lebih? Nggak pernah. Dalam perang? Dia nggak pernah membunuh. Lalu? Dia nggak pernah membunuh. Yang membunuh itu sahabat Umar. Sahabatnya itu membun-bun itu atas perintah siapa? Kan ada gini. Ketika musuh menyerang itu boleh mempertahankan diri. Saya tanya, membun-bun itu adalah upaya dalam menghilangkan nyawa seseorang. Pernahkah Nabi Anda melakukan itu? Tidak pernah membunuh satu orang pun, tidak pernah. Oke, kalau saya tunjukkan satu hadis gimana? Coba. Nabi Anda melakukan banyak peperangan bukan sih? Iya, tapi tidak sampai membunuh. Lalu, bagaimana dia memenangkan peperangan itu? Ya kan Semuanya diikat aja. Para sahabatnya. Oke. Para sahabatnya ini dapat perintah dari siapa? Tapi gini, Sahabatnya ini dapat perintah dari siapa berperang? oh, gini. Masalah peperangan itu ada itunya Kak. Ada intinya ketika tidak di dalam Islam, ketika musuh tidak memerangi itu tidak boleh memerangi, tetapi kalau musuh memerangi itu boleh diperangi balik gitu. Jadi peperangan itu dilakukan karena adanya musuh memerangi, begitu? Ya. Oke. Kalau begitu bagaimana dengan At-Taubah ayat 29? Dengan apa? At-Taubah ayat 29. Coba baca. Arta bisa bantu bacakan, bukakan. Oke, atau beberapa Kak? At-Taubah ayat 29. Zainal auto gagap. Enggak gagap. Soalnya saya enggak biasa enggak biasa baca. Yang pergilah orang-orang yang tidak beriman. Perangi kok pergi, mata kau cemana baca? Oke. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan dalam kurung menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak
dalam kurung Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Oh, itu gimana, Pak? Anda diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang tidak beragama Islam, yaitu Nasrani dan Yahudi. Ini gimana konteks? Ya itu karena Nabi dimusuhin dulu gitu. Orang kan tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kan Lalu ada bagaimana? percobaan pembunuhan kepada para sahabat dan para nabi. Di mana dalilnya? Ada percobaan pembunuhan? Ada Di mana? pernah saya dengar Oh, di pernah lah, cuma di mana gitu. oke. Sekarang Pernah saya tanya, Pak. Sebelum Muhammad dijadikan nabi, apa sebenarnya yang disembah orang-orang Quraisy saat itu di Arab? Itu diantaranya patung-patung Mereka berhala. beragama pagan apa atau apa? Penyembah berhala ya? Itu namanya apa ya? Kafir belum Quraisy. Ya, kafir Quraisy. Oke. Duluan mana Islam daripada kafir Quraisy? Ya kan kafir itu kan ada dua bagian. Ada kafir dhimmi, ada kafir harbi gitu, Kak. Jadi ada kafir musuh dan kafir yang bukan musuh gitu. Tapi semuanya kafir? Iya, semuanya Disebutnya kafir. kafir. Oke. Saya tidak melihat spesifikasi, yang penting judulnya kafir. Bagaimana Kafir. ada perintah Allah di dalam At-Taubah 29 memerangi kafir. Bukan dikatakan di situ perangilah kembali. Nah, kalau itu kan dalam upaya pembalasan. Tetapi ini dikatakan perangilah. Ini kata perintah. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan di bawahnya dikatakan sampai mereka membayar jizyah atau upeti. Betul tidak? Itu ini gak dalam konteks peperangan itu ada yang namanya, kalau Islam diserang duluan baru kita boleh membalas gitu, Kak. Di mana dikatakan balaslah? Oh, tidak ada juga ya. Soalnya di situ ada keterangan. Terang. Makanya kalau membaca Al-Quran itu jangan terjemahannya doang, Kak. Itu harus melalui tafsir, Kak. Oke. Apa tafsirannya, Pak? Coba lihat di itu. Di banyak tafsiran, Kak. Lihat di tafsiran. Soalnya Turunnya memahami asbabun nuzul dari ayat itu. Kira-kira ada peperangan nggak saat itu? Turunnya asbabul nuzulnya apa? Asbabun nuzul itu kan asbab turunnya ayat atau ayat 29 ini. Berarti ada peperangan saat itu? Itu dalam ketika di situ kan, di situ ada di At-Taubah. Orang-orang kafir mengingkari